Oke, welcome back teman-teman Bapak Ibu semuanya. Ada fakta menarik yang terbongkar lagi dan ada update terbaru juga nih teman-teman ya. Tapi seperti biasa, jangan lupa untuk like video ini biar saya semakin semangat untuk membuat konten-konten seperti ini ya. Tentunya konten-konten buat kita semuanya, teman-teman Bapak Ibu semuanya yang sangat-sangat mencintai tanah air. Oke, pertama teman-teman ya, kita lihat di sini Roy Suryo ini ya, saya pastikan dan saya melihat beberapa komen di luar sana ya, bahkan dari instansi, ini bakal parah si Roy Suryo ini. Kenapa? Karena makin ke sini ya, sudah ditandai kemarin dia itu tidak sopan menurut saya, seperti mengatakan apa namanya? Pak Budi ya, dia pleset-plesetin ya, seakan-akan ngenyek ya pihak kepolisian. Nah, itu faktor utama yang membuat saya, wah, kau nanti ini lebih parah nih kau Roy Suryo ya, entah parah diapain ya nanti ya. Terus masalah apa namanya, Pak Budi sempat mengatakan ya sudahlah, nanti akan ada surprise buat Roy Suryo. Itu sebenarnya sudah tanda-tanda teman-teman ya, kalau dari Polda Metro Jaya sudah dongkol sama omongan-omongan dari Roy Suryo ini ya, bukan terkait ijazah tapi terkait gimana dia ngenyek Polri ya. Menurut saya seperti itu teman-teman ya, lebih tepatnya di kasus ini ya, mulai ngenyek Pak Budi ya, mulai di yang baru ini juga dia mengatakan wah ini P21 ini surprise apa itu surprise ya, emang ini door prize, emang ini acara ulang tahun. Nah ini sudah ngenyek juga teman-teman ya, atau sudah ada unsur-unsur menganggap sepele atau menghina lah ya, menurut saya pribadi seperti itu. Nah ini bisa, menurut saya bisa memperparah Roy Suryo nanti. Bahkan dari pihak-pihak lain ya, tidak akan ada kasihan lagi untuk Roy Suryo CS ini ya, terutama si Roy Suryo ini ya, karena kalau kita lihat Dokter TV itu sudah menang ya. Dan bukan cuma itu ya, teman-teman semuanya, ini terbongkar lagi dan saya melihat komen dari video ini ya, sangat-sangat miris ya, dimana Pak Jarot ya, kita tahu sempat menjadi wakil gubernur DKI ya di zaman Ahok kalau saya nggak salah ya, koreksi if I'm wrong ya, kalau saya salah koreksi ya. Tapi intinya ini mereka dari PDIP ya, yang di sini sangat-sangat frontal dan menurut saya condong ke sakit hati ya, dan agak kasar karena Pak Jarot ini mengatakan ya sudahlah ya, nggak usah ngeframing atau nggak usah apa ya, nggak usah banyak drama katanya ya, tunjukin aja ijazahnya Pak Jokowi. Loh, kok kalian masuk sampai ke ranah itu ya kan? Seharusnya ya Pak Jarot yang terhormat, Anda itu fraksi PDI ya, PDIP ya lebih tepatnya. Pak Jokowi dulu kau jilat-jilat, Pak Jarot ya, kau hormat-hormat. Semenjak Pak Jokowi keluar, kalian memperlakukan beliau seperti itu, senonoh tidak sopan ya. Ya berarti kita bisa lihat ya teman-teman ya, teman-teman Bapak Ibu semuanya ya, orang-orang kayak gini ya, atau ya menurut saya, kalau saya sendiri kan saya nggak pilih PDIP ya. Jadi ya saya, kalau saya sekeluarga saya tandai PDIP, nggak akan saya pilih PDIP. Saya berani sumpah nggak akan saya pilih PDIP ya. Saya bukan kampanye di sini, tapi saya melihat sosok-sosok yang seperti ini tidak bisa dijadikan pemimpin ya, kira-kira seperti itu. Dan toh juga teman-teman ya, PDIP menang pemilu ya cuma di zaman Pak Jokowi, itu aja ya. Ibu Mega nyalon kalah terus ya kan, kira-kira seperti itu. Tapi biar lebih jelas kita akan lihat ya video-videonya, dan di segmen terakhir ya ada di sini Refli Harun yang menurut saya secara nggak langsung mengakui kalau dia ini ikut-ikutan ya, bukan intelek ya, kira-kira gitu. Kita lihat dulu videonya teman-teman ya, biar kita nggak banyak buang waktu di intro awal ini ya. Kita lihat mulai dari Roy Suryo aja ya. Ya kita lihat dari Roy Suryo dulu nih. Katanya surprise gitu loh. Anda itu aparat hukum gitu loh. Kenapa kok malah bilang surprise gitu ya? Nggak bisa surprise kan. Kalau surprise namanya bukan surprise. Kemudian mereka ada yang bilang kalau P21-nya sebenarnya sudah terbit kok. Tapi kita tunggu deh nanti setelah Idul Adha. Idul Adha kapan? 1447 Hijriah sekarang. Mungkin hati-hati Pak Roy Suryo. Ya. Itu 200 tahun lagi mungkin.
baru diumum. Jadi nggak jelas mereka dan mereka makan surprise. Ini nggak boleh ya kayak gini tuh. Ini pelajaran yang sangat tidak bagus untuk masyarakat. Ya. Nah, narasi-narasi seperti ini, teman-teman, menurut saya ngacengin ya, atau ngacangin ya, bukan ngacengin ya, ngacangin atau menganggap sepele ya pihak kepolisian ya. Ini ya, tapi ya kita nggak heran juga sih, ini Roy Suryo, jadi selalu seperti ini teman-teman ya. Bayangin ya, nanti dia kalau sampai kasus ini sudah P21 dan dia sudah disidang, nanti lihat apa yang akan terjadi. Saya sendiri menilai ini sangat nggak bagus, dibikin main-main. Masa penegakan hukum dibikin surprise gitu ya. Nah, dan kalau kita bandingkan, ini sudah dihitung sama sahabat kita, salah satu lawyer kita, Mas Gafur, ya. Kasus yang sangat ramai terkenal waktu itu apa? Nah, yaitu Freddy Sambo. Nah, Ferdi. Mulai kemana-mana. Ferdy Sambo itu, ya, dari mulai LP itu dibuat, itu tanggal 8 Juli 2022, kemudian ketika terjadi P21, itu tanggal 28 September 2022. Total waktunya untuk sebuah kasus yang sangat heboh kayak gitu adalah 72 hari. Ya. Itu tuh kasus Ferdy Sambo. Betul. Orang Karena menghilangkan nyawa seseorang, Roy Suryo Bodo, jadi tindakannya itu berbeda ya, dan itu peristiwa di satu lokasi, dan di situ langsung ada pengakuan dari para saksi dan tersangka, langsung dapat tersangkanya. Nah, kasusmu berbeda. Kasusmu itu ya bisa dibilang ya teman-teman ya, banyak yang harus dikumpulkan ya, karena terkait dengan dokumen dan surat-surat ya. Jadi lama, apalagi yang diproses itu orang kayak kamu Roy Suryo ya, yang banyak memelintir statement, yang banyak akal tipu muslihat terkait dokumen-dokumen. Kala di sini kamu cari masalah di sebelah, cari materi di sebelah. Makanya jadi lama. mengatakan, ya Mas, karena itu kejahatan kemanusiaan. Ini lebih kemanusiaan lagi di kejahatannya yang sekarang. Ya, banyak sekali orang yang tersandera, kemudian tidak ada kau saja. Kayak saya, Dr. Tifa, kemudian di sisi yang lain ada Mas Rostaf Effendi, Pak Rizal Fadila, Bu Kurnia, itu kami disandera. Bahkan yang klaster yang lain, yang digantung juga statusnya masih terlapor, tapi katanya diancam juga, bisa jadi naik tersangka loh gitu. Oh, bisa. Itu Pak Abraham Samad, Michael Sinaga, kemudian Ian, dan kemudian juga satu lagi salah seorang YouTuber. Padahal ada lagi kasus yang lebih heboh juga, namanya satunya Bang Aldo, Babe Aldo ya. Kasus kopi sianida. Itu juga nggak kalah heboh. Lihat P21-nya berapa hari. LP dibuat itu 6 Januari 2016, kemudian P21-nya 25 Mei 2016. Artinya ada 141 hari. Nah, kasus ini, kasus yang sudah dilaporkan tanggal 30 April 2025 itu, status P21-nya malah dibikin, kata salah seorang lawyer yang gak ada hubungannya juga, yang inisialnya L juga, tapi kalau ini L-nya Lampir namanya. Itu katanya tebak-tebak buah manggis. Lihat ya, narasi-narasi yang dibuat sama orang ini. Jadi kalau kita mau berbicara kewarasan ya, dan loyal terhadap negara ini ya, kita bisa lihat dari Roy Suryo ini. Kita bisa lihat orang-orang kayak begini apakah layak dibilang loyal terhadap negara, berjuang demi rakyat. Ini kan kasus ini kan dia selalu katakan, oh ini demi rakyat Indonesia. Apakah layak? Semua disenggol, semua dipelintir, bahkan pihak Polri ya, dipelintir, disenggol sama dia. Ini kan, dan dia tidak bisa membedakan mana kasus yang menghilangkan nyawa seseorang dan kasus ya fitnah yang dia lakukan kepada Pak Jokowi. Ini memang total bodoh ya, maaf teman-teman ya. Memang ini orang, wah, ya sudah nggak bisa apa-apa sih teman-teman, karena tidak akan ada pasal yang akan meringankan orang ini ya. Apalagi kalau kita berbicara dari hakim sendiri ya, tidak ada yang bisa meringankan dia karena dia ini mantan narapidana, dia ini residivis
ya teman-teman. Jadi bayangin ya, dia sudah senggol Polda Metro Jaya. Bayangin nanti ketika dia ketok palu, dia terbukti bersalah, jadi apa dia di dalam ya? Jadi apa dia di dalam bui ya? Belum yang simpatisan ya, yang simpati terhadap Pak Jokowi, narapidana-narapidananya yang nonton kelakuan si orang ini. Ditunggu sama buaya-buaya di dalam ya, karena semua disenggol sama dia. Ini yang kita bilang ya, tapi mungkin di pola pikirnya Roy Suryo ya sudah basah ya mandi sekalian. Mungkin yang mikir seperti itu. Karena banyak juga komen-komen orang ini sudah nggak waras ya. Banyak sekali komen-komen yang mengatakan Roy Suryo itu sudah nggak waras ya. Kira-kira seperti itu. Nah, saya mau pindah ke PDIP teman-teman ya. Yang menurut saya ini statement yang ya kalau saya sendiri ya, untuk saya pribadi dan keluarga saya, kalau ada satu partai, ada salah satu pemimpin ya yang mengatakan hal-hal seperti ini, ya jangan banyak drama, tunjukin aja ijazahmu. Nah, sedangkan mereka selalu mengatakan, kami nggak tahu ya. Kalian itu yang terima Pak Jokowi ya, kalian yang verifikasi datanya Pak Jokowi sebelum Pak Jokowi jadi jadi tim PDIP ya. Kita lihat ya kemunafikan di sini. Ijazahnya itu asli, tunjukkan aja saya. Paling enak gitu, nggak usah pakai drama. Justru dengan beliau turun ke beberapa wilayah, itu justru partai kita semakin solid. Aduh, ya, takut mereka solid untuk membangun internal partai maupun lebih solid untuk turun ke bawah. Jadi silakan aja beliau keliling kemanapun. Kok PDIP terganggu ya? Apalagi si Jarod ini ya. Kalau Pak Jokowi itu jalan-jalan gitu loh ya, temui masyarakatnya ya. Jangan salah loh. Jangan salah teman-teman. Setahu saya ya, mantan presiden dia tetap dihitung sebagai presiden. Makanya penyebutannya tetap presiden ke-7, bukan mantan presiden. Memang secara harfiah ya mantan presiden, pernah jadi presiden. Tetapi secara struktur organisasi teman-teman ya, apalagi untuk di suatu kenegaraan ya, yang Indonesia sekarang, yang kita sekarang ya, mau dimanapun, contoh ya Pak SBY tidak pernah dibilang mantan presiden, tidak ada ya. Secara masyarakat ya mantan-mantanan lah ya. Tapi secara struktural itu tetap dibilang presiden. Tetap dibilang itu presiden keberapa ya. Kalau dibilang presiden ya berarti dia kalau dia keliling-keliling, apalagi nanti ya Pak Jokowi dengan gamblang mengatakan ya saya dukung PSI ya. Kalau dia mau kampanye, kenapa? Salahnya di mana? Kenapa kalian takut? Padahal kalau teman-teman tahu ya, PSI ini teman-teman ya, elektabilitasnya itu nggak sampai 4% teman-teman ya. Kalau nggak salah 3 berapa gitu, ataupun di bawah 3 ya. Jauh sekali sama popularitas PDI Perjuangan ya. Tapi kok mereka itu takut sekali ya. Pak Jokowi turun ke jalan, Pak Jokowi sambangi masyarakat keliling, mereka panik ya. Malah Jarod mengatakan ini aja tunjukin ijazah dulu, jangan banyak drama. Astaga, Jarod makin banyak yang nggak akan pilih PDIP ya. Bebas ya, tapi ya beliau juga harus bisa menjelaskan, menunjukkan untuk supaya masyarakat betul-betul yakin ya bahwa ijazahnya itu asli. Tunjukkan aja saya. Paling enak gitu, nggak usah pakai drama. Nggak usah pakai drama-drama. Bodoh. Gitu ya. Maaf ya kalau teman-teman Anda ya. tanya ijazah saya tunjukkan pada Anda, gitu ya. Kamu siapa? Jadi itu aja misalkan gitu ya. Barangkali untuk menetralisir itu bahwa beliau akan menunjukkan ijazah aslinya ya, untuk mengakhiri polemik yang terjadi misalnya begitu ya. Jadi monggo. Kenapa saya bilang orang-orang ini munafik teman-teman ya, dan bodoh ya? Karena gini teman-teman, bayangin Pak Jokowi di zaman Pak Jokowi mau pertama kali masuk ke dunia politik dan diusung partai PDI ya. Kalau untuk jadi fraksi, mau jadi anggota partai, apalagi yang punya nama ya, kira-kira diverifikasi nggak teman-teman sama ketua partai dan tim partai? Kira-kira diverifikasi nggak?
kita mau nyalek aja ya, itu harus kita setor ijazah kita ke partai ya, bahwa ini asli. Iya dong. Berarti kan waktu Pak Jokowi setor dokumennya Pak Jokowi ke partai, berarti PDIP sudah mengatakan itu asli dong. Iya dong. Buktinya Pak Jokowi sampai 2 periode di PDIP pula. Sekarang PDIP nggak ada Pak Jokowi, kemarin tahu nggak berapa? 16%. Itu pun di Jawa Tengah kalah. Kalah kan Ganjar? 16% tanpa Pak Jokowi, tanpa Gibran. Jadi yang kuat, yang bikin PDIP ini terkenal, Pak Jokowi apa Ibu Mega? Ibu Mega belum pernah menang pemilu, belum pernah ya. Belum pernah. Pernah jadi presiden ya, tapi itu pun ada kata kasar ya yang beredar ya, kudeta ya, sama Amin Rais sama Ibu Mega kong kali kong jadilah si Ibu Mega ya, hancurlah si Gus Dur. Itu baru jadi presiden. Bukan dari pemilihan. Setahu saya waktu tahun 99, 98, 99 ya pemilu. Koreksi kalau saya salah, 99 kalau nggak salah. Itu waktu pemilu partainya ada 48. 48 partai ya yang ikut konsentrasi itu. Nggak jadi kalah PDIP. Ayo 2000 berapa? 2014 kalau nggak salah ya. Koreksi kalau saya salah, Jokowi ya lawan Ibu Mega sama Prabowo, kalah kan. Ibu Mega mencalonkan diri sebagai presiden, wakil presidennya Pak Prabowo, kalah kan, kalah. Nah Pak Jokowi masuk PDIP baru kan, ya kan, baru menang. Jadi ya teman-teman semua lihat, kalau mereka congornya seperti ini ya, itu tandanya sakit hati. Karena kemarin Ganjar suaranya jadi kambing congek. Ya kan, sudah di framing ya, sudah di framing dengan film ya, dengan filmnya Ferry Hamsari sama siapa itu ya, Dandi Laksono apa di siapa itu, film apa itu lupa, nanti tolong ingetin saya di kolom komentar teman-teman. Dirty Vote ya, Dirty Vote ya, voting kotor lah bahasa Indonesianya ya, pemilihan kotor ya. Itu kan sebelum pemilihan kan, sebelum pemilihan sebelum pemilu yang Pak Prabowo Gibran kan, mereka mainkan film itu untuk menghancurkan elektabilitasnya Gibran ya, supaya orang nggak milih, kalah kan, tetap orang nggak percaya. Ini ya, ini teman-teman ya, dimainin lagi sama orang-orang pembenci itu ya. Mereka sudah mulai kampanye nih 2029 pemilihan, mereka sudah playing victim menurut saya. Kenapa ya? Pesta babi ya. Dalam film Pesta Babi itu yang ada cuma narasi-narasi jelek. Enggak tuh dibahas masalah B50 ya, 50-50 sama solar ya. Enggak ada dibahas ya. Memang partai ini agak aneh teman-teman ya. Partai ini agak aneh. Lagi dan kabarnya dia juga akan dalam waktu dekat akan diumumkan sebagai ketua Dewan Pembina PSI. Kan kita tahu lah, kita dari dulu lah. Waktu mendaftar ke Kemenkumham kan jelas itu. Ya, Dewan Pembinanya apa? Inisialnya apa deh? J, ya sudah lah, itu drama-drama gitu kan ya. Udah takut jelas, kamu gitu. kan, Jarot, takut. Rakyat ini sudah pandai, sudah cerdas. Oh untuk iya. bisa melihat, udah tahu lah drama-drama seperti itu ya. Kita juga tahu mana yang kita mau pilih. Hadir, doakan aja ya. Bila ada waktu kesempatan untuk hadir. Tapi yang jelas partai itu juga melaksanakan upacara hari Pancasila di sekolah partai. Makin lucu ya kalau begini ya, apalagi ada si Novi Bule, si Jarot baru ngomong kayak gini ya, Puan sama Dasko kemarin ya, makin jelas ya, kabur semua ya, termasuk teman-teman saya juga banyak yang komen nggak mau lagi saya pilih PDIP, nggak mau ya, mending PSI ya. Kalau saya jujur saja ya, saya pribadi saya pindah ke PSI karena saya mau cari orang yang jujur ya.
yang jujur, yang ya lihat Pak Jokowi digitu-gituin tetap cuma ngomong, ya saya ini cuma orang desa, ya saya bukan apa-apa. Rakyat mau tuh yang tipe-tipe kayak gitu. Bukan mereka dengan songong mengatakan kami sudah dipecat, Jokowi itu pecatan, Gibran itu pecatan dari PDIP. Bukan pecat, mereka mengundurkan diri ya. Ya buktinya ada kan, Ganjar kalah kan. Selanjutnya teman-teman ya, saya kok jadi emosi ya. Selanjutnya Refli Harun teman-teman ya, kelihatannya intelektualnya itu sudah nol ya, karena kesini dia sudah nggak pakai nalar, dia main ikut-ikutan arus ya, kita lihat ya. Embos bilang watermark dan lain sebagainya. Udahlah, saya orang awam bicara foto aja. Ya, foto adalah dokumen atau ingredient yang tidak bisa diubah dari spesimen semuanya. Ya. Anda mau KPU nasional, KPU Ya, Jakarta, benar. KPU nggak bisa ngubah foto itu karena sudah di reveal. Begitu sudah diluncurkan ke publik, foto yang rambutnya gondrong, belah tengah, kacamata, berkumis itu tidak bisa diubah lagi. Dan itu bukan Pak Jokowi. Mana pernah kita melihat Jokowi berkumis, berkacamata, rambut tebal? Baik dia masa tua maupun masa mudanya, lihatlah. Karena itu saya cocok dengan setuju dan Ugroseno bahwa itu bukan Jokowi. Bukan. Kalau foto kan harus apapun itu harus lewat penelitian. Kenapa Anda mengatakan itu by belief Ya. dengan keyakinan? Sekarang saya tanya, Anda kasihkan foto saya. Ini siapa? Lalu saya maukan melakukan penelitian. Kalau ini saya yakin bahwa ini adalah Aiman. Kan masalahnya adalah foto itu bisa dilihat secara kasat mata. Ini rambutnya gondrong, ini kacamata, ini ada kumis. Nah, ini baru kasat mata. Tapi Dr. Tifa sudah melakukan matematika Bayesian. Dia hitung berdasarkan matematik. Misalnya apa tuh? Kan yang namanya Jarak antar mata. Iya, jarak antar mata, Itu ada rumusnya. hidung, gigi dan lain sebagainya. Dan berbeda. 92,37% berbeda. Lihat ya, ini mereka barusan ngelenong menurut saya ya. Kenapa saya bilang dari awal Refli Harun ini intelektualnya sudah nol dan sekarang ikut-ikutan arus ya? Karena gini, di awal video tadi dia bilang, sudahlah, saya nggak mau dengar masalah emboss, masalah watermark. Yang saya mulai tuh foto. Kemarin ya, waktu ada Rismon, wah yang mereka kejar itu bukan foto guys, bukan foto. Yang mereka kejar itu emboss, watermark dengan bahasa-bahasa intelektual mereka lah ya kan. Sekarang ditunjukin ya walaupun cuma 5 menit, Rismon bilang embossnya ada, watermarknya ada. Refli Harun pindah, wah bukan itu asli, foto yang beda, asem. Makin bingung saya teman-teman ya, tapi ya disinilah kita bisa melihat ya, Refli Harun ini sebenarnya sudah habis akal, sudah habis amunisi lah ya. Ya mau nggak mau ya sudah diundang ya ikut arus aja ya. Dan setahu saya yang ikut arus cuma satu, dua, yang ikut arus tuh cuma dua ya, ikan mati sama tai. Oke, sampai di sini teman-teman ya. Kalau teman-teman Bapak Ibu semuanya punya pendapat lain, bisa share di kolom komentar, nanti kita ngobrol di sana ya. Tetap waras Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya, dan jangan lupa tinggalkan like di video ini. Semoga ini bermanfaat, semoga sehat, sukses terus buat teman-teman semuanya. Bye.